Hai, apa saja yang telah Anda lakukan selama ini dan sejauh ini? Pertanyaan sederhana seperti ini setidaknya dapat mengagetkan atau malah membuat siapapun termenung sejenak. Ya, apa saja ya yang pernah kulakukan? Kata selama ini jelas berkaitan dengan waktu, sedangkan sejauh ini yang cenderung dikonotasikan dengan jarak fisik dan konkret dapat pula diasosiasikan dengan langkah hingga perjalanan hidup yang lebih bersifat umum maupun abstrak. Jika usia Anda tergolong cukup matang, sepertinya banyak yang Anda alami dan lakukan. Mungkin, tapi mungkin juga tidak. Sebab barangkali Anda lebih banyak menikmati hidup apa adanya. Tidak macam-macam, biasa-biasa saja seperti banyak orang. Atau malah Anda hidup dengan situasi yang relatif nyaman sejahtera, sehingga tak perlu kesana kemari. Sebaliknya, mungkin saja Anda termasuk orang yang harus bercucuran keringat, membanting tulang, dan atau berpusing-pusing memeras otak mencari solusi. Di sisi lain, ternyata usia tidak dapat memastikan sejauh mana dan kemana seseorang telah dan akan melangkah dalam hidupnya. Tidak ada jawaban tunggal dan pasti bagi pertanyaan di awal tadi, karena memang ada banyak sekali situasi yang bertolak belakang, maupun situasi yang mirip tapi tetap ada perbedaan di sana-sini. Jawaban tunggal dapat saja dikemukakan, tapi pasti bercabang. Apalagi pertanyaan seperti di atas memang cenderung mudah bercabang dan melebar. Sekarang, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Apakah sejauh ini Anda memahami arti kehidupan dan perjalanan Anda? Atau Anda merasa belum cukup dengan perjalanan Anda? Belum tuntas? Atau Anda yakin masih ada yang belum Anda kerjakan, Anda capai, atau Anda peroleh sejauh ini? Sekarang stop dulu pertanyaan-pertanyaan seperti di atas. Mari kita tengok makna kehidupan dan perjalanan setiap manusia dalam mengarungi hidupnya. Sebelum Anda lahir, orang tua Anda, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pasti tak pernah membayangkan memiliki keturunan seperti Anda saat ini. Bahkan sekalipun ayah Anda menyumbang gennya pada Anda dan ibu Anda tengah mengandung Anda saat itu. Begitu pula kakek dan nenek Anda dulu terhadap anak-anaknya, yang tidak lain adalah orang tua Anda. Membayangkan sesuatu yang belum terlihat dan terasa secara fisik alias belum ada itu memang sulit, bahkan terhadap manusia sekalipun. Karena jasmani, mental maupun perjalanan hidup setiap manusia tidak hanya variatif dan dinamis, tapi juga unik. Baru setelah lahir, seseorang dapat dipastikan ada, eksis, dengan catatan tak semua situasi yang tujuannya reproduksi dapat menjadi ada. Contoh paling mudah adalah sepasang suami istri yang umumnya mengharapkan hadirnya keturunan mereka, tapi belum tentu keinginan itu terwujud. Penyebabnya mungkin karena salah satu dari mereka tidak subur, punya masalah seputar organ reproduksi, atau alasan lainnya. Dan meskipun seorang manusia sudah lahir dan ada, tetap saja sulit membayangkan seperti apa seorang bayi kelak, misalnya 20, 30, atau bahkan 50 tahun kemudian. Begitu pula kelak, setelah dewasa pun tetap tak mudah membayangkan nasib seseorang pada masa berikutnya. Kecuali jika di masa sebelumnya tak banyak perubahan dalam hidup seseorang dan sepertinya tidak ingin melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan rutinnya. Wajar saja jika kemudian muncul dorongan ingin tahu. Tak heran bila timbul berbagai cara meramal masa depan. Tapi bila prediksi cuaca, ekonomi, hingga politik yang memakai metode ilmiah dan peralatan terbaru saja belum tentu terbukti atau tidak selalu terbukti,
apalagi prediksi nasib manusia. Perlu disadari juga, membayangkan masa depan yang disesuaikan dengan keinginan dan harapan itu seperti Mission Impossible. Ada banyak variabel dalam hidup itu. Tidak cuma dari diri sendiri, tapi juga dari lingkungan, masa, dan zaman ketika seseorang itu hidup. Hidup itu pasti bernilai, tapi benarkah begitu bernilainya? Sebab semut yang berkeliaran di dapur maupun kecoa yang keluar dari lubang air di kamar mandi dan dapur dapat membuat seseorang panik hingga kesal, hingga dapat membuatnya langsung menyemprot mereka dengan cairan pembunuh serangga. Tentu saja itu cuma sekedar contoh dan tidak berlaku bagi kita manusia. Ya, walaupun sulit, berat maupun terasa timpang, tapi hidup tetap bernilai. Oleh sebab itu, setiap makhluk dilengkapi mekanisme mempertahankan hidup, termasuk pula tanaman sekalipun. Meskipun organisme ini memang tidak bisa menghindar dan berteriak ketika ada situasi dan makhluk lain menyakiti tubuh mereka, atau malah akan membinasakan mereka, karena agaknya mereka disiapkan menjadi penunjang kehidupan dari organisme lainnya, tanpa perlu menghindar dan juga protes. Pada hewan dan manusia, rasa khawatir, ragu, hingga takut menjadi bukti konkret bahwa mereka dilengkapi mekanisme mempertahankan diri yang lebih kompleks. Emosi membuat sebagian besar dari kita khawatir kehilangan kesempatan, khawatir ketinggalan kereta, khawatir dengan duka, apalagi derita yang lebih berat lagi, takut mati, atau setidaknya tak ingin buru-buru mati. Dan bila mana suatu makhluk atau organisme berhasil mempertahankan hidupnya, kapanpun itu, berarti dia siap untuk melanjutkan hidupnya, tumbuh dan berkembang. Termasuk di sini melakukan reproduksi agar dapat berkembang biak untuk meneruskan keturunan. Ketika kualitas atau mutu menjadi suatu pertimbangan, berarti dibutuhkan satu tahapan berikutnya untuk meningkatkan diri. Bagi manusia yang merupakan organisme puncak, hidup itu sudah pasti jauh lebih bernilai. Meningkatkan diri justru membuat mereka memunculkan potensi meningkatnya kualitas hidup mereka. Dengan catatan, itu tidak selalu bersifat material. Semakin bermakna lagi bila kita juga menyadari bahwa hidup itu tidak sekedar hidup, tapi juga berusaha meningkatkan kualitas diri dan hidup, sehingga dapat mengisi hari-hari dengan apapun yang bermakna positif. Tak ada yang abadi. Harta, jabatan, maupun kekuasaan seringkali menjadi dambaan dan tujuan. Ketika memperoleh dan memilikinya, yang berarti juga ada, mungkin saja sebagian dari kita sudah menyadari bahwa itu semua tidak abadi. Tidak abadi karena harta, jabatan, dan tahta itu dapat saja sirna akibat salah perhitungan, salah memanfaatkannya, atau malah force majeure, seperti misalnya kecelakaan, bencana alam, atau bahkan bencana COVID yang menekan banyak aktivitas kehidupan. Begitu pula bila pemilik harta, jabatan, dan tahta itu mati sebelum benar-benar puas dengan apa yang dimilikinya. Contoh-contoh ini lebih merupakan penyederhanaan. Pada kenyataannya, memang banyak hal yang bersifat material akan mengalami degradasi atau terdekomposisi. Lebih drastis lagi adalah musnah, hancur, hilang, sehingga dapat dikatakan dari ada akhirnya kembali menjadi tiada. Kematian dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan karena apapun. Yang perlu diingat, kemanapun seseorang melangkah, susah maupun sulit, mudah maupun nyaman, kematian atau kembali kepada ketiadaan itu sebenarnya mengiringi setiap langkahnya.
karena memang kematian itu dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan penyebabnya bisa apapun yang mungkin saja tak terbayangkan. Dengan semakin majunya peradaban manusia, usia hidup manusia memang bisa semakin panjang dibandingkan di masa awal abad 20, apalagi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dengan catatan, setelah pandemi COVID-19 melanda dunia di awal 2020, ancaman dan angka kematian justru melonjak. Artinya, jika hari ini kita masih dapat hidup sehat, tidak ada jaminan bahwa kematian menjauh dari kita. Bila tadi kita bicara virus yang tak kasat mata, penyebab kematian yang kasat mata itu justru dapat berupa apa saja. Diam-diam kematian mengiringi setiap langkah. Sekali lagi, kembali pada ketiadaan itu dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan karena apapun. Sehingga dapat saja kita menganggap bahwa esok dan seterusnya adalah sisa hidup kita masing-masing. Meskipun juga tak perlu terlalu merisaukannya dan khawatir berlebihan. Dan seperti disebutkan dalam tahap 4, sebagai organisme puncak, maka menjadi wajar dan lumrah bila di titik ini kita tidak berpuas diri dengan hanya sekedar menjalani hidup. Sehingga tentu ada baiknya bila kita coba merumuskan kembali langkah-langkah apa saja yang dapat membawa hidup kita menjadi lebih bermakna, lebih lengkap, lebih baik, dan mungkin saja lebih bermanfaat. Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan setidaknya ada 5 tahap kehidupan yang akan dijalani setiap makhluk hidup yang akan menyesuaikan dengan karakteristik dan karakter masing-masing, terutama pada manusia sebagai organisme puncak. Dari sini, dari 2 video berikutnya, kita akan coba memahami lebih jauh tentang 5 langkah esensial yang merupakan implementasi dari tahap ketiga kehidupan, dan kemudian 5+3 langkah kualitas pada tahap keempat.